Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia, yang mana untuk memenuhi UTS pada mata kuliah bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah lahir sejak dulu dan sudah dipergunakan oleh masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan, bahkan jauh sebelum itu. Tetapi, bahasa Indonesia secara resmi digunakan atau disahkan yaitu pada tahun 1928. Tepat pada 28 Oktober 1928 ketika Sumpah Pemuda dikerarkan, bahasa Indonesia menjadi resmi sebagai bahasa nasional Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat di dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Sebelum menjadi bahasa yang baik dan memiliki ejaan yang baik dan benar, bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan sistem ejaan. Dimulai dari ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 menjadi ejaan Republik atau ejaan Sewandi pada tahun 1947 hingga menghasilkan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972 yang mana dipergunakan hingga saat ini oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ejaan yang pernah ada dalam bahasa Indonesia yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901 yaitu ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Van Ophuijsen merancang ejaan itu yang dibantu oleh Engku Nawawi gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Ejaan yang kedua yaitu ejaan Republik atau ejaan Sewandi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ejaan Van Ophuijsen mengalami beberapa perubahan. Mr. Sewandi meresmikan ejaan baru yang dikenal dengan nama ejaan Republik yang menggantikan ejaan sebelumnya. Namun, hasil penyempurnaan ejaan Republik ini gagal diresmikan karena terbentur biaya yang besar untuk perombakan mesin tik yang telah ada di Indonesia. Ejaan yang ketiga yaitu ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Usaha penyempurnaan ejaan terus dilakukan, termasuk bekerja sama dengan Malaysia dengan rumpun bahasa Melayunya pada Desember 1959. Namun, perkembangan hubungan politik yang kurang baik antar dua negara pada saat itu, ejaan ini kembali gagal diberlakukan. Pada awal Mei 1966, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK yang sekarang menjadi Pusat Bahasa kembali menyusun ejaan baru bahasa Indonesia. Namun, hasil perubahan ini juga tetap banyak mendapat pertentangan dari berbagai pihak sehingga gagal kembali. Ejaan yang terakhir yaitu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan karena patokan pemakaian ejaan itu. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dipergunakan hingga sekarang sehingga menjadi dasar dan kaidah bahasa Indonesia terutama dalam penulisan. Semua kalangan menggunakan EYD sebagai ejaan yang benar dalam setiap tulisan ataupun karya tulis. Dan sering kita lihat kalau setiap syarat suatu karya tulis adalah sesuai dengan EYD. Dapat kita lihat pada tabel, itulah perbedaan ejaan dalam aspek penghurufan. Penulisan huruf ejaan bahasa Indonesia. Penulisan huruf dalam ejaan menyangkut dua hal, yaitu pemakaian huruf kapital dan pemakaian huruf miring.
Huruf kapital. Huruf kapital ini digunakan sebagai huruf pertama pada hal-hal yang pertama. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat dan petikan langsung. Yang kedua, ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci termasuk kata ganti Tuhan. Yang ketiga, nama gelar kehormatan dan keagamaan yang diikuti nama orang beserta unsur nama jabatan dan pangkat. Yang keempat, nama orang, nama bangsa, suku bangsa, bahasa, dan nama tahun, bulan, hari, peristiwa sejarah, serta nama-nama geografi. Yang kelima, unsur nama negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, dokumen resmi, serta surat kabar. Yang keenam, unsur singkatan nama gelar, pangkat, sapaan, dan nama kekerabatan yang dipakai sebagai sapaan. Huruf miring. Huruf miring yang pertama digunakan untuk menandai judul buku, nama majalah, dan surat kabar yang dipakai dalam kalimat. Yang kedua, digunakan pada kata-kata asing. Dan yang ketiga, huruf miring ini digunakan pada nama-nama ilmiah semacamnya, karena ejaannya masih menggunakan ejaan bahasa asing. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.